Kisah Para Rasul pasal 22. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, 'Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?' Jawabku, 'Siapakah engkau, Tuhan?' Katanya, 'Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu.' Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, 'Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?' Kata Tuhan kepadaku, 'Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu.' Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat, dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang, berdiri di dekatku dan berkata, 'Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah.' Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, 'Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan.' Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, 'Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku.' Jawabku, 'Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu, ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, 'Pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain.' Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya, 'Enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup.' Di dalam markas, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, 'Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?' Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya,
Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Paulus di hadapan mahkamah agama. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Mazmur 34. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup? Ia mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Mazmur 35. Doa minta tolong terhadap musuh. Dari Daud. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku.
Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, "Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia? Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit, demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri, mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, "Syukur, syukur, mata kami telah melihatnya." Engkau telah melihatnya Tuhan. Janganlah berdiam diri ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, "Syukur, itulah keinginan kami." Dan janganlah mereka berkata, "Kami telah menelannya." Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, "Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya." Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.